Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Sultan di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Hari ini saya ditemani oleh Egy Saputra. Betul namanya Egy Saputra? Betul, Pak. Oke. Buat rekan-rekan Pendidikan Merdeka, ini ada satu cerita menarik atau figur menarik yang ingin saya ajak ngobrol. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat ke sana. Perkenalkan, nama saya Egy Adi Saputra. Saya tinggal di Kampung Bojongkopi, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk. Wah, tertinggal kayaknya RT RW-nya rekan Pendidikan Merdeka. RT 3 RW 5. Oke. Malam ini jam berapa ya? Jam 20:17. Saya mau nanya buat Egy. Egy ini kolega saya. Kolega itu adalah rekan pekerja ya, rekan bekerja. Saya dengar kamu itu keterima atau mendapat beasiswa dari Pemda Bogor. Bisa diceritakan itu gimana? Ya, betul. Pertamanya saya dari ini pengen banget kuliah, tapi orang tua belum merestuinya. Kenapa tuh? Karena orang tua memikirkan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliahnya. Jadi orang tua merestuinya saya bekerja. Sampai saya bekerja itu ikut proyek, ikut apa aja gitu. Setelah itu saya berhenti karena ada problem. Saya masuk ke SMA Cijeruk. Dan terus itu saya mendapat info bahwa Pemda Kabupaten itu mengadakan beasiswa bagi warga Kabupaten Bogor, khususnya buat pemuda-pemudi ya. Setelah itu saya daftar, alhamdulillah saya keterima di Universitas Juanda. Jurusan apa tuh? Saya mengambil jurusan Sains Komunikasi. Wih, Sains Komunikasi, rekan Pendidikan Merdeka. Oke, tadi mau bilang terima kasih sama Bupati Bogor sebelum tentunya, lupa. Oke, gimana coba teriakan? Terkhusus kepada Pemda Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Ade Yasin, terima kasih saya ucapkan beribu-ribunya telah membiayai pemuda-pemudi Bogor, terkhusus diri saya pribadi, sehingga saya bisa melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga apa yang Ibu dan rekan-rekan Dispora Pemda dapat bermanfaat bagi kami, dan semoga Ibu dan semuanya rekan-rekan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Rekan Pendidikan Merdeka, ada yang tahu? Sebelumnya Egy itu alumni ya, alumni Cijeruk ya. Alumni Cijeruk dan aktif di Pramuka. Aktif. Jadi lulus tahun berapa tuh? Lulus tahun 2020 pas pertama ada Covid. Oke, dia lulusan Covid ya, rekan-rekan Pendidikan Merdeka. Jadi kondisinya adalah tidak memungkinkan waktu itu untuk melanjutkan sekolah. Orang tua tidak mengizinkan, bukan tidak karena apa, tetapi karena persoalan biaya ya. Iya. Dan setelah pernah bekerja di sana sini dan kemudian bekerja juga di SMA 1 Cijeruk ya. Oke, ada yang tahu pekerjaan aslinya? Pekerjaan sementaranya itu di SMA 1 Cijeruk itu menjadi caraka. Pekerjaan terhormat? Ya, pekerjaan terhormat dong, halal ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Selama ini ketika sudah dapat itu beasiswa, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sangat senang, Pak. Sangat senang ya? Senang. Oke. Karena tidak terbayang bahwa saya itu dapat beasiswa. Ya. Apalagi dari keluarga saya, baru saya aja yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, Bu Ade Yasin, itu beasiswa Pancakarsanya salah satunya mengubah caraka di SMA 1 Cijeruk untuk bisa kuliah, dan satu-satunya atau baru pertama kali di keluarganya ada yang mengenyam kuliah. Oke, terus tadi perasaan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kamu di SMA 1 Cijeruk nih? Masih lanjut atau bagaimana gitu? Insya Allah lanjut sampai saya lulus atau seterusnya, sampai saya mendapatkan life skill yang lebih baik daripada hari ini. Oke.
Jadi selama masih memungkinkan ya kuliah sambil bekerja akan terus bekerja ya. Oke. Ada harapan lain nggak? Apakah kira-kira besaran biaya beasiswa Pancakarsa itu mencukupi atau tidak nih? Perkiraannya untuk di semester ini dulu lah. Untuk di semester ini kemungkinan masih mencukupi untuk biaya, paling memikirkan biaya seharian. Kalau kan sekarang masih dalam daring ya. Mungkin kalau di internetnya masih punya sekolah masih gitu. punya sekolah, kalau mungkin di rumah Laptopnya sih udah kebeli belum? belum. Oke. Insya Allah secepatnya. Ya kalau ada yang mau bantu laptop atau apa untuk membantu kuliah, oke ya, diterima. Ya, diterima, sangat senang. Oke. Jadi selama ini sambil kuliahnya pun di sekolah karena ada wifi gratis yang bisa digunakan gitu. Alhamdulillah. Kalau buku-buku udah mulai belanja buku-buku belum nih? Belum, kalau itu masih dari perkenalan dosen-dosennya sama materi. Kalau itu mah kontrak pelajar. Oh, baru kontrak belajar ya. Perjanjian belajar. Perjanjian dengan dosennya. Oke. Tadi bicara tentang dia bahagia dapat beasiswa Pancakarsa. Saya mau tanya, aktivitas dia ketika sekolah di SMA 1 Cijeruk itu apa sih? Apa yang membuat kamu berkesan ketika sekolah di SMA 1 Cijeruk? Kalau pertamanya saya menjadi siswa yang hanya sekolah saja. Terus saya termotivasi melihat teman-teman udah ikut kegiatan. Saya terpikir, saya kalau diam aja cuman sekolah aja apa yang saya bisa dapatkan gitu ya Pak. Jadi saya memilih. Kebetulan pembina pramuka itu udah kenal dengan saya, bahkan guru dari SD. Oh gitu, siapa itu pembina pramuka kamu? Kak Dadang. Kak Dadang ya. Terus Kak Dadang siswanya ada nih. Terus termotivasi ya untuk pramuka. Karena kakak saya juga ketua DKR. Jadi saya termotivasi, jadi pengen ikutan. Dan alhamdulillah saya ikutan. Saya tuh sampai menjadi pramuka Garuda. Wih, mantap. KMD clear dong. Kalau KMD belum, Pak. Aduh, saya sudah kenal KMD ya di Cibubur. Kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan bisa segera ikut KMD ya. Insya Allah, amin. Amin. Oke. Tadi bicara tentang awal mula masuk pramuka. Bisa diceritakan kegiatannya apa saja sih di pramuka di SMA 1 Cijeruk ini? Kalau kegiatannya itu paling utama itu aktualisasi. Kalau untuk seluruhnya kan pramuka itu ada dua. Yang satu mah diwajibkan, yang satunya reguler. Kalau reguler itu hanya beberapa orang yang ingin ikut memperdalam ilmu pramuka. Kalau Nah, apa kegiatan kamu tuh sebagai orang reguler yang tetap gitu, yang total? Yang total paling saya kegiatan di pramuka, camping. Waktu itu saya ikut Raida Jawa Barat. Oh, Raida Jawa Barat. Tahun 2017. Di mana tuh? Di Bumi Perkemahan Kiara Payung. Oh iya, di Jatinangor ya. Jatinangor, Sumedang. Lanjut 2018 saya kembali lagi ke Jatinangor. Jatinangor ya. Aduh. Jatinangor. Lepotan ya. Ikut Pransaka waktu itu menggantikan rekan saya yang sedang tidak bisa ikut karena sakit. Setelah itu kegiatan beralih ke kegiatan cabang lupa lagi saya. Ada gugup ya rekan-rekan. Jangan-jangan di pramuka ada seseorang yang mengena di hatinya sehingga gugup. Adakah seseorang yang spesial? Masih sampai sekarang. Oh, mantap. Ya, seseorang yang spesialnya ini Kak. Siapa manggilnya Kak ya? Kak Egi itu masih mengingat Anda. Cuy. Oke, kita lanjutkan. Kamu kuliah di Unida, jurusan apa tadi? Sains Komunikasi. Sains Komunikasi, ilmu komunikasi ya, Ilkom. Sains kan ilmu ya, ilmu pengetahuan. Oke, kuliahnya tentang apa sih? Coba mungkin rekan-rekan atau rekan-rekan pendidikan Merdeka, terutama yang baru mau lulus ya, kelas 12 sekarang ataupun masih kelas kelas 11 bisa termotivasi atau tahu kalau sains komunikasi itu apa. Bisa diterangkan? Jadi sains komunikasi itu kita bisa belajar dari
jadi apa? Tata cara jadi produser. Wis. Ada pelajarannya. Nanti. Ada pelajarannya ya. Ada cara editing video. Wis, mantap. Terus penyiar ya. Nanti- Seperti kita ya Seperti sekarang kita. hari ini ya. Nanti- Bukan menyiari kutu ya. Oke, lanjut. Itu terus ilmu-ilmu public dilatih dari public speakingnya Public biar speaking. lebih ini lagi, dan terutama bahasa Inggris sih. Wis, Saya bahasa masih- Inggris. aduh, Wah. belum paham tuh. Ya, rekan pendidikan Merdeka, mudah-mudahan dalam setengah tahun atau 1 tahun ke depan kita akan ngobrol dengan Egi itu dengan bahasa Inggris. Keren nggak? Tapi sebelumnya nanti kita ngobrol pakai bahasa Sunda ya. Oke, impresi kamu sudah datang ke kampus Juanda belum sih? Sudah. Sudah. Waktu verifikasi data sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman baru semuanya pada baru masuk gitu. Oke, sama seniornya ngumpul nggak? Sama senior belum. Oh, belum ketemu seniornya. Bahkan- Ya, kalau ada seniornya ini si Egi nih, tandain. Bahkan senior yang alumni di sini juga belum ketemu. Oke, ada senior yang alumni Cijeruk juga yang di Juanda katanya. Satu angkatan sekarang sama saya Pak ya. Jadi kakak kelas semester 3. Saya Oke. baru semester 1 tuh. Iya, iya, iya. Oke. Tadi berarti belum terjadi perkuliahan di kampus ya? Belum. Belum. Masih uji coba. Kalau udah 70% vaksin atau 50% baru PTM. Oke. Berarti perkuliahan masih daring ya? Masih online? Masih daring online. Apa yang dirasakan kuliah dengan kuliah online nih? Bingung dari kan kita baru tuh Pak. Iya, iya, Dari- gimana? Cara dari ngisi absen, KRS kan gitu dari pertama itu bingung. Terus? Berapa kali ngikutin tutorial yang dari dosen fakultas Ya. ditunjukin masih tetap aja bingung dari itu. Oh, gitu masih tetap bingung ya? Masih tetap karena kita kan dari tadinya sekolah biasa, lanjut kerja, sekarang kembali lagi ke pendidikan kembali. Jadi sistemnya gitu udah baru memulai kembali. Oke. Ya biasanya ketemu kertas ditulisi, terus sekarang ya berbasiskan iCloud ya, cloud computing. Jadi pasti ditemui kesulitan-kesulitan. Tapi kesulitan itu sudah bisa dilewati ya sekarang ya. Pakai Zoom juga sudah lancar ya. Sudah lancar. Oke. Nah, rekan pendidikan Merdeka. Tadi bicara tentang impresi ketika dia di SMA, bukan di SM ya. Ketika kampus di Universitas Juanda. Apa harapan kamu ketika kamu memilih atau alasan kamu memilih sains komunikasi nih? Alasannya kenapa? Alasannya saya ingin terutama saya ingin berkolaborasi dengan rekan saya juga Pak. Oh, ya? Jurusan agrobisnis. Hmm. Jadi saya ingin kombinasi dengan saya ingin Kolaborasi mungkin kolaborasi ya. Ah. Saya ingin membuat seperti siaran-siaran tentang tentang pertanian dengan Oke. jurusan agrobisnis dia. Oke, rekan pendidikan Merdeka, nanti kita hadirkan juga tambah ada satu lagi. Caraka di SMA 1 Cijeruk yang mendapatkan beasiswa Pancakarsa, kuliah sama di kampus Universitas Juanda, tetapi dia di agribisnis. Jadi bisnis pertanian ya. Nanti kita coba hadirkan, katanya mereka ingin kolaborasi. Tapi kita tanya, mau nggak itu yang satunya lagi tuh Aji itu kolaborasi sama Egi. Oke, setelah tadi nanyain motivasi, saya mau nanya, harapan kamu atau cita-cita kamu setelah lulus dari Universitas Juanda itu mau bagaimana? Terutama sih saya ingin membahagiakan dulu ibu saya. Bawain menantu gitu yang baik dan cantik. Itu membahagiakan, pasti bahagia dong. Masih. Iya ya kan, jangan normatif yang jelas. Jadi membahagiakan itu kan saya ingin menunjukkan bahwa keluarga saya yang biasa-biasa aja bisa gitu menunjukkan jadi orang yang bisa berguna gitu terutama bagi keluarga dulu ya. Jadi kalau kuliah berguna, kalau tidak kuliah tidak berguna gitu. Ya maksudnya kan omongan Punya pandangan- capaian pendidikan ya, Ya, capaian kan pendidikan. pendapat orang gitu, apalagi tetangga ya. Iya, ya, yang gimana? Beda gitu, seperti itu. Bisik-bisik tetangga Iya, gitu ya, bisik kayak lagu ya. Apa gitu. Lagu siapa tuh bisik-bisik tetangga? Kayaknya udah tua banget saya dengerin lagu itu ya. Jadi cita-cita itu pengen Hmm. punya
acara sendiri siaran tentang wilayah saya sendiri, Pak. Oh gitu. Punya. Ya, Kamu ingin bikin media, podcast atau radio ya, atau televisi atau apa nih? Ya, Mau satunya nyaingin podcast saya dan- gitu ya? ya, Oke. tentang wilayah saya, Pak. Wilayah mana itu? Wilayah terutama desa Cipelang nih. Desa Cipelang. Masih banyak dari belum belum Terekspos. itu banyak Gitu. wisata. Bisalah kalau buat di wisata atau gitu. Cipelang kan terkenal dengan keagamaannya juga ya. Keagamaannya gitu. Ya mungkin dengan hadirnya Egi lulus atau sebelum lulus dia bisa mendorong pengajian atau kegiatan keagamaan di Cipelang itu bisa seperti Darut Tauhid atau misalkan Pak Kiainya bisa kayak Ustadz Adi Hidayat gitu kan atau yang lain gitu ya. Yang setiap pagi itu bisa muncul di Instagram atau di Facebook ya. Iya, Gitu seperti itu mungkin ya. seperti itu. Oke. Ya, daripada- Ngerti saya maksudnya nih. Daripada anak mudanya hanya sekedar main game, TikTokan. TikTokan gitu. Mending dialihkan ke hal-hal yang lebih positif. Oke. Jadi mau bawa ke arah yang lebih positif ya. Oke. Tadi harapannya seperti itu rekan-rekan. Semoga para penduduk di Cijeruk, Cipelang terutama mendengarkan harapannya Egi sehingga bisa saling berkombinasi ya. Karena bagaimanapun juga kita butuh mic yang bagus, mixer yang bagus, kamera yang bagus, Iya, Pak. dan lain sebagainya ya Iya, untuk Pak. mewujudkan itu. Tapi berproses. Oke. Teman sekelas berapa orang? Teman sekelas yang kelas karyawan itu 27 27. Laki perempuan. laki perempuan. Berapa tuh laki-lakinya? Laki-laki hampir 10 orang lebih. 10 orang. Berarti perempuannya 17. Ada yang cantik. Ada, Pak. Nah, Dek, maaf ya. kena jebakan. Oke, ya itu namanya jejak digital yang kejam. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi impresinya ada satu kelasnya itu 27 orang. Kamu tertarik atau kepikiran untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan di kampus? Ya, saya mau melanjutkan pramuka sama jumpa pers. Jadi dilatih di sana itu sebagai media membuat artikel-artikel itu dilatih dari UMK-nya. Oh, gitu. Dan melanjutkan pramuka. Oh, pramuka juga. Karena pramukanya sudah mendarah daging ya. Oke. Karena saya bisa masuk juga karena pramuka juga. Oh, gitu. Jadi kamu referensinya pramuka ya? Dari pramuka. Kegiatan pramuka. Oke. Kita sudah tadi tuh 2017 berarti kita sudah 23 berapa 17. Baru 17 menit ya. Kita baru 17 menit. Kita masih ada waktu sekitar 12-13 menit lagi kita ngobrolin lagi. Oke, Gi, menurut kamu kondisi Cipelang itu seperti apa sih? Cipelang itu masih ada pro dan kontrak ya, Pak. Kalau sekarang itu Masalah apa tuh? biasanya dalam satu itu masih ada aja nggak rukun lah. Masih nggak rukun. Nggak rukun misalnya. Dari ini gitu, ada problem di sini, nggak dari sini, dari blok A sama blok B itu nggak mau bersatu gitu. Bukannya itu hal yang umum? Ya, tapi rencana sih kalau harapan Egi sih bisa bersatu biar jadi dari ini dari kaum muda sama kaum yang lebih senior bisa bersatu saling merangkul. Oh, orang tua dan orang muda ya yang berseberangannya. Si berseberangan itu. Oke, adakah sih sebenarnya jalan keluar dari itu untuk supaya bersatu? Yang dalam pikiran kamu mau lakukan apa tuh? Salah satunya itu ingin mempersatukan pemuda. Terlebih dahulu. Oke, jadi bikin dulu kegiatan-kegiatan forum-forum pemuda gitu ya. Oke. Terus ada potensi wisata apa sih di Cipelang? Di Cipelang. Kalau di Cipelang itu kan dari bawah sana ya deket Cibalung sampai dengan Gunung Salak ke atas ya? Di atas. Kemana tuh? Pasir Pogor. Pasir Pogor. Iya. Nah, wisatanya apa saja tuh di sana tuh? Kalau di Pasir Pogor ada Taman Patan. Terus sebelah Taman Alisano.
Terus ke bawah lagi ada apa? Tempat wisatanya itu Kolam Demang. Oh, Demang. katanya ada air terjun di sana. Ada. Namanya apa tuh? Kalau dari itu kan udah masuk masih ini ya masih dari apa? Apa? Curug Ciorok, Pak. Oh, Curug Ciorok. Belum terekspos. Oh, belum terekspos ya? Hanya masih segelintir orang yang tahu trek Hmm. masuk sana. Oh gitu. Terus lah apa lagi tuh setelah itu, selain itu? Itu ada Curug Tengah itu. Oh, di Curug Tengah juga. Jadi ada Tengah dua curug. Ada 2 curug. Nah, terus apa lagi ke bawahnya? Kalau ke bawahnya sih lapangan bola kalau ramai itu. Oh, lapangan bola. Sukhoi. Lapangan Bukit Sukhoi ya. Sukhoi, Oke. kalau di Cibelang. Terus apa lagi? Itu aja sih. Saya baru Oh. saya tahu, belum. Bukan di bawah itu ada apa? Perkebunan gitu atau apa? Kebun apa sih? Kemarin itu ada kebun tin, zaitun. Oh, kalau itu di dekat Ah. kantor kecamatan Oh, ada. ada sih. Oke. Kalau yang saya dengar-dengar ada kebun apa? Kebun kelapa, durian ya? Durian di sebelah sana lagi pembibitan. Oh, pembibitan, bukan kebun durian musang itu bukan belum. Bukan, kalau itu di Warso. Oh, di Barso ya. Oke, oke. Nah, terkait dengan potensi wisata ya di situ. Menurut Egi sendiri, hal apa yang bisa diambil atau dilakukan oleh penduduk Cipelang nih? Duduk itu apa? Harus apa? Terutama harus mengenalkan ke publik. Hmm? Karena di ini belum apa? Belum semuanya bisa terekspos. Belum tahu ya, belum pada tahu. Semua. Jadi Hmm. dari terkhusus warga Cipelang itu kita harus bisa mengeksposnya terlebih dahulu. Oh. Kalau sudah terekspos, baru kita bisa bikin apa? Semacam gubuk untuk berjualan dan itu pun bisa menjadi mata pencarian sebagian penduduk di sana. Bagaimana kalau bikin lomba reel atau TikTok yang terkait wisata gitu? Dimungkinkan tidak misalkan dengan dukungan kecamatan misalkan? Bisa. Bisa juga ya, seperti itu dilakukan. Oke, itu tentang objek wisata. Bagaimana tentang kondisi pendidikan nih di Cipelang itu sendiri? Banyakkah yang melanjutkan kuliah gitu dan lain sebagainya? Kalau untuk ke jenjang kuliah itu belum semuanya, Pak. Oh, belum semua. Kenapa? Ya mungkin tadi ya seperti apa persepsi dari keluarga juga kan masalah biaya. Biaya ya. Biaya Yang jadi ketika ada beasiswa itu sangat membantu ya. sangat membantu. Oke, jadi masalahnya di biaya. Jadi ada aja yang punya uang cukup untuk melanjutkan sekolah, tetapi kalau yang lain banyaknya terkendala biaya. Oke. Bahkan ada apa yang dari lulus SD ada yang langsung kerja. Lulus SMP ada yang kerja, ada yang nikah seperti itu. Wih, kamu nggak nikah gitu? Enggak sih. Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Rekan Pendidikan Merdeka. Itu tadi formulasi ya tentang bagaimana Desa Cipelang mau dibawa. Ada potensi wisata, ada bagaimana meningkatkan potensi wisata dan lain sebagainya. Terkait juga tadi sudah dibahas mengenai kondisi pendidikan. Jadi memang perlu kali ya selain apa KIP gitu kan, penambahan kuota beasiswa Pancakarsa gitu kan, sehingga di kemudian hari bisa lebih banyak penduduk atau usia kuliah yang bisa terjaring dan bisa melanjutkan kuliah. Terakhir saya mau nanya, tadi kan jawabannya normatif, membahagiakan dan sebagainya. Saya ingin yang jelas, pekerjaan apa atau aktivitas apa yang menjadi cita-cita kamu? Cita-cita saya ingin jadi penyiar. Penyiar? Penyiar. Bukan memiliki stasiun radio sendiri atau stasiun TV sendiri gitu? Ya kan kalau dari kita penyiar dulu, Oke. tahu manajemen, tahu seperti apa, udah punya modal, kita bisa bikin sendiri. Oke. Udah tahu sih apa saja tuh yang dibutuhkan? Ya. Belum kalau itu. Oke. Ingin jadi dulu. Terakhir. Tadi kan terakhir, pertanyaan terakhir. Sekarang terakhir, saya ingin pernyataan dari Egi untuk rekan-rekan Pendidikan Merdeka dan yang lainnya. Pernyataannya silahkan. Mengenai cita-cita, mengenai kesungguhan, mengenai kerja atau apapun bebas. Silahkan. Untuk apa? Untuk semua rekan-rekannya, terutama yang apa? Ya.
yang murid SMA 1 Cijeruk Ya. yang baru ini mau udah kelas 12 yang Ya. sebentar lagi lulus. Jangan patah semangat. Ya. Karena beasiswa itu masih banyak. Bukan Pancakarsa saja. SNBPTN, SBPTN banyak lah. Jadi jangan patah semangat karena saya juga seperti itu. Saya bahkan kerja dulu seperti apa dan alhamdulillah bisa seperti ini, bisa kuliah, bisa sedikit membahagiakan orang tua dulu. Insya Allah kedepannya mah lebih banyak Bahagianya. lebih bahagianya. Dan untuk teman-teman saya doakan biar lebih daripada saya beasiswanya Oke, mantap. dan bahkan lebih bisa melanjutkan ke yang lebih tinggi lagi. Oke, S2, S3 ya. Tiga. Oke, siapa tahu Egi akan suatu hari menjadi dosen sekaligus jadi penyiar kan, banyak juga yang basicnya adalah jurnalis ya. Kita sudah sampai ke penghujung acara bincang yang saya pandu. Rekan-rekan pendidikan Merdeka, ada satu hal yang saya catat dari ungkapannya Egi, yaitu jangan patah semangat. Kalau putus cinta boleh dong, patah Boleh. semangat jangan. Oke. Putus cinta. Oke, masih di 107,7 FM, bisa diakses juga di Facebook serta di YouTube SPM Radio 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Jangan lupa ya nanti di like, subscribe karena kami juga perlu mengajarkan monetasi ya. Kami juga perlu mengajarkan monetasi dan kami belajar monetasi dulu baru bisa mengajarkan. Jadi yang nonton saya harap bisa like and subscribe channel YouTube kami dan like halaman Facebook kami dan postingan ini. Terima kasih. Saya Sultan Andika pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.